Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Azam Alfian Mirza Zivana, Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi, asal Lamongan. Akan menyampaikan tentang penugasan Prokes 5M dan manfaat vaksinasi. Masa pandemi COVID-19 membuat masyarakat jenuh dengan adanya COVID yang tidak kunjung selesai. Tapi masyarakat wajib mematuhi protokol kesehatan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Untuk mendukung upaya tersebut, kita harus melakukan sosialisasi 5M dan penerapannya kepada warga sekitar rumah kita. Meski sudah lebih dari 1 tahun, pandemi virus COVID-19 masih terus menyerang dan menghantui kita tanpa henti. Salah satu faktor untuk menekan penyebaran COVID-19 adalah dengan menerapkan protokol kesehatan dengan kita menjalankan gerakan 5M, yaitu memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta mengurangi mobilitas agar tidak tertular virus COVID-19 ini. Sudah tahu apa saja protokol kesehatan 5M untuk membantu pencegahan penularan virus corona? 1. Mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, gunakan sabun dan pembersih tangan dengan alkohol setidaknya dengan kadar 60%. 2. Memakai masker. Pada awal pandemi virus corona tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang sakit, bukan orang sehat. Namun, virus corona jenis SARS-CoV-2 yang merajalela hingga saat ini membuat protokol kesehatan bisa berubah-ubah seiring bergulirnya waktu. 3. Jaga jarak. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain, menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. 4. Menjauhi kerumunan. Selain 3 hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian terutama bila sedang tidak sakit atau berusia di atas 60 tahun. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki resiko yang lebih tinggi terserang virus corona. 5. Mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja, jadi semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Selain kita melaksanakan atau melakukan 5M, itu kita harus juga melakukan vaksinasi agar imun di tubuh kita itu menjadi kuat dan tidak gampang untuk terserang penyakit. Vaksin memiliki lebih banyak manfaat dibandingkan dengan efek samping yang dihasilkan.
Vaksin dapat memberikan antibodi yang lebih tinggi dan memberikan proteksi terhadap virus COVID-19. Dalam menanggulangi pandemi COVID-19, upaya vaksinasi dilakukan tidak hanya menjadi satu-satunya upaya untuk melindungi masyarakat dari penularan COVID-19. Vaksinasi COVID-19 memiliki banyak manfaat, tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk banyak orang. Vaksin COVID-19 aman dan halal. Hal ini disampaikan oleh Komisi Fatwa MUI Pusat bahwa sudah memberikan fatwa bahwa vaksin COVID-19 halal dan suci. Oleh karenanya, meskipun masih banyak beredar isu atau hoax mengenai vaksin yang belum jelas kebenarannya, masyarakat tidak perlu ragu dan khawatir untuk melakukan vaksinasi COVID-19 guna kepentingan bersama. Macam-macam vaksin COVID-19. 1. AstraZeneca. Vaksin AstraZeneca merupakan vaksin yang dikembangkan oleh perusahaan pembuat obat asal Swedia yang bekerja sama dengan Universitas Oxford. 2. Sinovac. Vaksin Sinovac yang dikenal juga dengan nama CoronaVac ini merupakan vaksin yang dikembangkan oleh perusahaan biofarmasi Tiongkok. 3. Sinopharm. Vaksin Sinopharm adalah salah satu dari 2 vaksin COVID-19 buatan Cina yang dikembangkan oleh Sinopharm. 4. Pfizer. Vaksin Pfizer merupakan hasil kerjasama perusahaan bioteknologi Jerman. 5. Moderna. Vaksin tersebut dipakaikan melalui suntikan intraotot. Dalam pemberian vaksin COVID-19, petugas kesehatan dan lansia diprioritaskan untuk vaksin. Semakin banyak vaksin yang dibuat, maka kelompok prioritas tambahan juga harus divaksinasi. Manfaat vaksin di antara lain. 1. Membantu menciptakan herd immunity. Herd immunity adalah ketika sebagian besar populasi kebal terhadap satu penyakit penular sehingga memberikan perlindungan secara tidak langsung bagi mereka yang tidak kebal terhadap penyakit menular tersebut. 2. Membangun perlindungan tubuh. Suatu penelitian telah menunjukkan bahwa vaksinasi memberikan dorongan yang sangat kuat untuk membangun perlindungan pada orang yang telah pulih dari COVID-19. Meski demikian, orang yang belum pernah terinfeksi pun dapat terlindungi oleh vaksinasi. 3. Meningkatkan kekebalan tubuh. Sebagaimana uji klinis vaksin Moderna, bahwa orang yang sudah mendapat vaksin COVID-19 cenderung memiliki risiko yang lebih rendah untuk terinfeksi virus COVID-19 ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.